Pemirsa, Dewan Pengawas KPK bertekad untuk bersungguh-sungguh dalam menertibkan KPK. Hal ini berkaitan dengan adanya indikasi pelanggaran kode etik di rutan KPK dan adanya pungutan liar terhadap para tahanan KPK di dalam rutan KPK. Dan Dewan Pengawas menemukan pungutan liar yang terjadi di rutan KPK selama setahun saja mencapai 4 miliar rupiah. Ini yang disampaikan oleh anggota Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho. Baik pemirsa, kita lihat lokasi rutan KPK sebenarnya di mana saja. Ada di rutan di Gedung Merah Putih KPK, kemudian juga rutan KPK cabang Gedung C1 atau Gedung Lama KPK. Ada juga rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, kemudian rutan KPK cabang Puspomal. Inilah lokasi rutan KPK yang diduga memang terjadi pungli, pungutan liar. Kalau yang disampaikan oleh Dewas tadi. Dan selama setahun belakangan bentuknya bisa cash, bisa lewat transfer ke pihak ketiga, bahkan mencapai 4 miliar rupiah. Itu dari periode Desember 2021 hingga Maret 2022. Diduga ada pungli. Dan 4 miliar rupiah ini disebut tadi memang masih angka sementara. Dugaannya juga melibatkan puluhan pegawai rutan KPK. Dan bahkan tadi sempat kita dengarkan ada rekening pihak ketiga yang digunakan sebagai tempat untuk mentransfer uang dari nilai pungutan liar tersebut. Pemirsa, untuk bisa membahas mengenai hal ini, apa yang sebenarnya terjadi di dalam rutan KPK dan punglinya dalam bentuk apa sebenarnya, serta siapa saja yang kemungkinan untuk terlibat. Lalu bagaimana pengawasan dari pihak KPK selama ini berjalan sehingga kemudian kita dengarkan ada pungli yang terjadi. Karena kalau kita bisa bilang ini pelanggarannya yang termasuk adalah dugaan pidana tadi disebutkan oleh Dewas KPK, kemudian yang pasti juga pelanggaran etik dan juga pelanggaran dari kedisiplinan pegawai. Untuk membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya Dr. Palmer Situmorang. Beliau merupakan praktisi hukum dan juga Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia. Selamat malam Bang Palmer. Selamat malam. Baik, dan juga untuk bisa menceritakan kepada kita sebenarnya apa yang terjadi di rutan KPK. Kemungkinan apa saja terkait dengan adanya pungli di rutan KPK. Sudah hadir bersama juga kita mantan penyidik KPK Mas Yudi Purnomo yang juga akan menjelaskan kepada kita lebih dalam mengenai hal ini. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mbak, selamat malam pemirsa. Baik, dan juga yang ini suaranya biasanya paling keras, ngegas kalau soal korupsi yang terjadi di tanah air, terutama mengawasi juga soal KPK. Kita dengarkan tadi bagaimana pandangan dari Bang Saur Siagian, beliau merupakan aktivis anti korupsi. Malam Bang Saur. Malam Mbak Putri. Baik. Mas Yudi terlebih dahulu mungkin jelaskan kepada kita pada saat masih di KPK tentunya mengerti apa yang terjadi di rutan KPK. Peluangnya atau dugaannya ini sebenarnya apa Mas? Kita dengarnya adalah pungutan liar, pungli. Tapi apakah kemudian gratifikasi, suap atau pemerasan atau seperti apa? Jadi begini Mbak, saya sendiri prihatin ya dengan apa yang terjadi karena ketika dulu KPK diberikan mandat ya untuk membuat rutan sendiri khusus untuk tersangka KPK ya terkait dengan tindak pidana korupsi, itu kan supaya KPK bisa mengendalikan, KPK bisa memantau tahanannya. Supaya apa? Supaya tidak ada komunikasi-komunikasi yang bisa melakukan upaya untuk merintangi penyidikan misalnya. Ya, kemudian dengan adanya rutan sendiri, maka yang kedua adalah pegawainya ada pegawai KPK sendiri. Nah, ketika pegawai KPK pasti kita paham bahwa sudah dididik KPK untuk anti korupsi. Dengan sistem penggajian yang merit system, ya kan, kemudian integritas yang sudah teruji gitu kan. Nah, itulah kemudian yang membuat proses penyidikan KPK itu akan lancar. Ya, namun kemudian ketika terjadi pungli seperti ini, gitu ya, yang kita lihat adalah ngelus dada gitu. Kok bisa terjadi? Itu dia pertanyaannya. Padahal kenapa sih tahanan korupsi itu ditahan? Ya, kenapa sih harus tersangka itu ditahan? Karena pertama mereka tidak bisa melarikan diri, ya kan. Kemudian yang kedua tidak menghilangkan barang bukti, ya kan. Kemudian yang ketiga supaya tidak mengulangi perbuatannya. Nah, oleh karena itulah maka ketika ditahan itu kan di bawah kendali penyidik yang dititipkanlah di ruang tahanan. Ketika dititipkan itu, apa yang diharapkan supaya dia tidak berkomunikasi yang tidak sesuai dengan hak-haknya. Supaya dia tidak memberitahukan kepada pihak luar. Misalnya, apa yang terjadi ketika dia diperiksa. Dia tidak mampu untuk mengendalikan orang-orang di luar agar sesuai dengan keterangannya dia. Seperti itu, dari apa yang didapat ketika diperiksa oleh penyidik. Nah, penyidik ya kemudian menaruh di tahanan
ya dengan harapan supaya tahanan itu bekerja dengan baik. Oke. Ya. Karena kita tahu bahwa ini adalah tahanan korupsi, Mbak. Mereka punya uang. Ya kan? Makanya kenapa sampai 4 miliar? Baik. Kalau bukan tahanan korupsi nggak sampai 4 miliar kan? Nah, saya menduga apa yang terjadi di sana, apalagi melibatkan ya banyak orang tadi ya, Betul, puluhan puluhan pegawai gitu KPK, ya. Ini kan bukan 1, 2 atau 3 yang kita bisa sebut oknum gitu kan. Iya. Ini begitu banyak. Begitu banyak, nah, betul. ini saya lihat ya, justru saya duga ini bukan masalah sekedar gratifikasi. Oke. Ini bukan sekedar masalah pemerasan, tapi ini ada suap menyuap. Mengapa? Karena pasti ada kepentingan dari tersangka atau Ya. tahanan tersebut, gitu ya. Untuk menyuap supaya mendapatkan sesuatu. Baik, Dan Mas- kemudian ya kenapa ini saya sebut suap? Karena dari orang-orang di rutan itu dia kan punya kewenangan, Oke. ya kan? Ya. Nah, sehingga dengan kewenangan tersebut dia bisa memuluskan apa yang diharapkan dari para tersangka atau tahanan Tahanan ini. rutan. Dan Betul. Nah, Mas Yudi, dugaannya menyuap seperti Ya. itu kemudian untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan fasilitas istimewa, layanan istimewa di dalam rutan, atau menyuap untuk hal-hal yang ada hubungan dengan kasus? kalau saya lihat itu bukan terkait dengan fasilitas ya, karena jumlahnya fantastis. Kalau mungkin jumlahnya hanya 10 juta, 20 juta, mungkin misalnya ingin dapat penambahan apa gitu ya. Oke. Tapi 4M itu kan rangkaian, Mas, akumulasi. Ya, karena kita lihat ya bahwa fasilitas di KPK, ya mulai dari makannya, mulai dari tempat tidurnya, tempatnya, sudah cukup lah bagi seorang tahanan korupsi gitu kan. Mau apa lagi gitu kan, tambahan mereka gitu kan. Makanan disediakan. Nah, kalau saya menduga, bahkan saya lebih sepakat itu bukan hanya suap menyuap, tapi harusnya merintangi penyidikan. Kenapa? Karena mengapa orang mau membayar semahal itu gitu ya, untuk mendapatkan membayar semahal itu ya, sampai 4 miliar akumulasi gitu kan, pasti ingin ada sesuatu, entah itu ingin berkomunikasi dengan pihak luar gitu Jadi kan, menurut supaya Mas Yudi yang ada hubungannya dengan kasus sebenarnya Pasti ya, dengan bukan kasus. masalah fasilitas. Bukan masalah Menurut Mas Yudi fasilitas. seperti itu. Betul. Kira-kira dari 4 rutan itu, apakah memang terjadi di semua 4-4-nya? Nah, kalau kita peluangnya? lihat kan KPK itu punya karutan. Nah, entah itu terjadi di rutan mana, ya Oke. tentu kita tidak tahu. KPK Baik. yang mengetahui. Namun, ya bahwa ketika Dewas baru mengumumkan sekarang, ya dengan tadi dikatakan bahwa mereka akan mengungkap, ini udah Juni 2023, itu tadi ketahuannya Desember 2021 sampai Baik. Maret 2022. Artinya kan 1 tahun 3 bulan gitu kan. Betul, betul, Ya, oke. artinya loh 1 tahun 3 tahun nggak ada kemajuan. Baru sekarang tiba-tiba diumumkan. Baru saya lihat, wah ini akan ada pidana, ini akan ada ini. Iya. Menurut saya Iya. apa ya? Apakah apalagi kemarin ketika diumumkan bebarengan lah dengan misalnya pemungutan etik dari laporan-laporan terkait misalnya dengan ketuanya. Upaya menutupi ke sana, begitu? Upaya pengalihan. Baik, itu Seperti lihat. kesan Mas Yudi, upaya pengalihan. Dan kalau tadi catatan Mas Yudi atau dugaan setidaknya Mas Yudi sebagai mantan penyidik KPK. Bang Sor, mungkin ada temuan di lapangan kalau soal ini? Kalau saya kan menariknya, kalau kita lihat tadi konferensi pers Dewas itu kan disebut tempusnya. Dari Desember 2021 Maret. Artinya kalau kita bilang setahun itu cuma 4 bulan. Ya kan, jadi 1 miliar, tapi kan Dewas mengatakan ini tidak berhenti di sana. Ya. Kedua juga disebutkan fakta tidak hanya sendiri, berjamaah. Jadi kita teringat Mbak Putri, kasus Robin yang sudah dihukum 11 tahun beberapa waktu yang lalu. Kita teringat soal Pinta Uli Siregar yang cuman memang etiknya dia dipecat, cuman dia mengundurkan diri karena dugaan sudah pelanggaran berat. Dan juga Thanos yang juga diduga pelanggaran etik itu yang berkomunikasi dengan Dirjen PLT-nya SDM. Kemudian Firly juga sudah maksudnya? Ya, sudah ditetapkan dia bawa penyidikan. Maksud saya begini, ini kan tempus antara Desember 2021 sama dengan Maret 2022. Artinya ini dalam kepemimpinan Firly kan? Artinya sudah sedemikian, jadi kalau tema daripada TV One mengatakan ngeri, saya setuju. Mengapa KPK, seperti saya misalnya dulu waktu mendamping orang ini, jangankan saya dapat 1 perak Mbak Firly, karena Mbak Putri menjaga KPK itu, bahkan kantor kami itu tidak menangani soal kasus korupsi. Menjaga bagaimana sakralnya KPK. Tapi begitu zamannya Firly ini, disinilah kemudian kita tempusnya itu kemudian rusak. Berjamahnya kemudian sangat masif,
Oleh karena itu menurut saya ini berkaitan kepada kepemimpinan. Baik, Karena walaupun, Bang, komisarisnya mungkin- juga komisioner satu-satu juga udah bermasalah. Walaupun mungkin, saya Dan mungkin nggak potong, mungkin Bang. karena bertahun-tahun masa nggak tahu di sana ada kejahatan, di sana ada korupsi. Menurut saya Baik. karena keteladanan tidak ada, kemudian staf-stafnya kemudian melakukan juga. Tapi mungkin, Bang, ada kemungkinan juga bahwa itu pun terjadi sebelum zaman kepemimpinan dari Firly Bahuri sebenarnya. Lah, saya tidak mau menduga-duga, tetapi kan kita menganalisis apa yang dikatakan oleh Dewas. Tetapi yang saya katakan tadi itu adalah orang-orang Pinta Uli, Siregar, adalah zamannya Firly. Firly kemudian juga sudah melanggar etik soal penggunaan pesawat, juga helikopter juga sudah kena. Artinya adalah bagaimana kepemimpinan itu tidak lagi teladan, Oke. ini sudah berjamaah. Jadi Baik. karena mungkin anak buahnya ini melihat dugaan pimpinannya juga seperti itu, sehingga mereka meniru paling mudah, Mbak Baik, Putri. faktor kepemimpinan berpengaruh juga faktor pengawasan. Karena kan kita juga lihat kok bisa seperti itu terjadi, pengawasannya seperti apa. Betul. Nanti Bang Saur, Mas Yudi juga termasuk Bang Pamer juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Apakah memang mungkin para penghuni rutan itu kemudian menggunakan ataupun melakukan penyuapan untuk bisa berkomunikasi dengan pihak luar dan sebagainya terhubung dengan perkara mereka sesaat lagi?